Kita mulai dari al-infaq. Dari kata anfaqa yunfiqu, yang artinya itu membelanjakan atau mengeluarkan atau menghabiskan, juga bisa diartikan menghabiskan, membelanjakan secara bahasa. Adapun secara istilah ini banyak bentuknya definisi dari al-infaq. Tapi saya melihat ada definisi yang sangat bagus nih dari Imam Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat. At-Ta'rifat itu cuma satu jilid, kumpulan dari definisi-definisi. Nah, di dalam kitab At-Ta'rifat itu ketika disebutkan kata infak, apa yang dimaksud dengan infak? Beliau menyebut sharful mali ilal hajah, membelanjakan harta, menggunakan harta, mengeluarkan harta ilal hajah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau keperluan-keperluan. Jadi sangat umum berarti. Infak itu ketika seseorang menggunakan harta itu, membelanjakan harta itu, menghabiskan harta itu untuk suatu kebutuhan atau suatu keperluan, maka itu disebut infak. Jadi definisi infak itu sangat umum. Dengan demikian, infak itu mempunyai cakupan yang sangat luas, lebih luas dibandingkan dengan zakat. Banyak ulama yang menggambarkan begini, kalau infak itu alat transportasi, maka zakat itu kita sebut mobil. Alat transportasi kan banyak, ada transportasi udara, darat, laut, di antaranya ada mobil, sepeda motor, kan bis. Tapi zakat itu hanya salah satu dari alat transportasi tadi. Jadi kalau kita lihat gambaran ini, memang infak itu jauh lebih luas cakupannya dibanding dengan zakat. Jadi zakat itu hanya satu bagian dari yang ada di dalam kandungan istilah infak itu. Zakat termasuk salah satu kegiatan infak. Salah satu infak itu disebut dengan zakat. Ini ada istilah juga. Apa itu infak? Kegiatan penggunaan harta secara konsumtif. Ini memang ada tambahan. Secara konsumtif, bukan produktif. Bukan untuk mencari keuntungan lah. Bahasanya kalau kita itu ada tijari, ghairu tijari. Kalau tijari itu ya yang memang diniatkan untuk mendapatkan keuntungan finansial, seperti perdagangan itu seperti itu. Tapi ini yang konsumtif. Konsumtif tidak produktif, tidak untuk produktif. Tapi untuk pengeluarannya itu untuk konsumtif. Yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar. Ini kalau produktif, artinya tidak berkaitan dengan untuk pengembangan harta menjadi lebih banyak dan sebagainya, mengambil keuntungan secara finansial. Ini kata al-infaq. Maka al-infaq itu berkaitan dengan pengeluaran harta, tapi tidak untuk bisnis, tidak untuk profit. Profit secara finansial maksudnya. Landasan-dasarnya infak tentunya semua yang berkaitan dengan infak masuk di sini. Contohnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, dengan apa itu dan mereka menafkahkan gitu ya, sebagian rezeki yang telah kami berikan atau anugerahkan kepada mereka. Ini kata yunfiqun. Dan juga alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang menafkahkan hartanya, mengeluarkan hartanya, menggunakan hartanya untuk suatu keperluan, kira-kira begitu. Baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi infak itu tidak harus kaya. Ini kalau fisarah wadhara. Kalau fisarah kan dalam keadaan lapang, mungkin kaya secara ekonomi. Wadhara ini sempit. Artinya ternyata anjuran infak itu tidak hanya bagi mereka yang banyak hartanya, yang pas-pasan pun juga ada perintah ini. Maka berinfak itu tidak hanya ketika mudah
Tapi ketika sulit pun juga hendaknya berinfak ini. Nah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Beda kalau zakat. Zakat itu hanya diwajibkan kepada yang kaya. Tapi kalau berinfak itu tidak harus orang kaya. Semuanya bisa berinfak, termasuk orang miskin pun bisa diperbolehkan untuk berinfak atau dianjurkan juga untuk berinfak. Ini mathalul ladzina yunfiqun. Ini kata al-infak. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Ini juga terkait dengan infak. Jadi beberapa dalil tentang infak. Lalu apa hukumnya al-infak itu? Kalau kita lihat dari sini ada riwayat Muslim. Ada seseorang dari Najd, rambutnya awut-awutan kira-kira gitu, karena dia datang dari jauh. Kemudian ketika setelah dekat dengan Rasul, fa'idha huwa yas'alu anil Islam. Kemudian dia bertanya tentang Islam. Maka Rasul menjawab, kamu sholat 5 waktu. Apakah selain sholat 5 waktu itu ada kewajiban yang lain terkait dengan sholat? Rasul menjawab, lah, tidak ada. Kecuali kalau kamu ingin yang tatawu. Tatawu itu di luar dari yang diwajibkan, yang disunahkan. Sampai ada pertanyaan, wa dzakara lahu Rasulullah, dan kamu wajib untuk mengeluarkan zakat. Rasul memerintahkan untuk mengeluarkan zakat. Maka orang tadi bertanya, hal alayya ghairuha, selain zakat itu ada enggak wahai Rasul terkait dengan harta itu yang harus kita keluarkan? Qala, Rasul jawab, la, tidak ada lagi. Illa an tatawwa, kecuali kalau kamu ingin bertatawwu. Nah, infak itu masuk illa an tatawwa. Karena di luar zakat, maka prinsipnya illa an tatawwa. Kecuali kalau kalian ingin menambah. Maka dari hadis ini para ulama menyebut bahwa infak itu prinsipnya hukumnya sunnah, anjuran, karena ada perintah. Tapi perintah itu tidak untuk kewajiban, tapi untuk anjuran atau kesunahan. Seperti kita berinfak untuk bangun masjid atau Islamic Center, itu tidak harus orang kaya. Meskipun miskin, rakitan sidik, saya kurang ewu itu sudah berinfak untuk bangun masjid. Itu sudah bisa itu disebut dia berinfak. Meskipun nanti para ulama tetap mengatakan bahwa hukum infak itu tetap bisa berubah-ubah. Karena ada satu kaidah fikih. La yungkaru, tidak diingkari atau tidak dipungkiri. Taghayyurul ahkam, adanya perubahan hukum. Bitaghayyuril amkinah, karena adanya perubahan tempat. Wal azminah, perubahan waktu. Wal ahwal, atau perubahan keadaan. Ini salah satu kaidah fikih yang menggarisbawahi bahwa hukum Islam itu memang sangat elastis. Ada hukum asal, tapi hukum asal itu bisa berubah-ubah. Anggap saja kalau infak ini asalnya sunnah, karena ada perintah, tapi nggak wajib. Tapi bisa berubah-ubah. Kita lihat, bisa berubah wajib. Nah, kalau itu berubah zakat. Kalau zakat itu berarti harta yang dimiliki sudah mencapai nisab, dan nanti dikeluarkannya pun kepada pihak-pihak yang khusus, tidak boleh di luar itu. Contoh yang lain, untuk bayar mahar, itu juga infak yang wajib. Seorang laki-laki ketika melamar seorang wanita itu wajib membayar mahar, kecuali Rasul. Khusus Rasul ada kekhususan. Kalau ada seorang wanita memberikan dirinya kepada Rasul, Rasul bisa menikahi tanpa mahar. Itu khusus bagi Rasul, tidak untuk umat Islam. Nah, ini salah satu kekhususan Rasul. Termasuk nafkah keluarga, itu juga bagian dari infak, dan itu hukumnya wajib bagi kepala keluarga, seorang suami kepada istrinya, seorang bapak kepada anaknya, itu infak yang wajib.
bagian dari infak. Maka nafkah, mahar itu bagian dari infak. Kemudian mubah itu kalau memberi hadiah atau hibah lah, memberi sesuatu, kayak hibah. Makruh untuk sesuatu yang kurang bermanfaat, karena mungkin ada ketika tidak bermanfaat itu memang ada takdir sedikit. Apalagi kalau bisa haram, kalau itu untuk maksiat. Jadi mengeluarkan hartanya itu untuk tujuan-tujuan maksiat, itu berarti hukumnya haram. Untuk bangun lokalisasi itu berarti hukumnya haram, itu maksiat. Baik, rukun infak. Ada yang menginfakkan harta, orang yang mengeluarkan infak, ada pihak yang diberi infak, ada sesuatu yang diinfakkan, dan ada sebabnya infak, yaitu memberikan infak itu tadi. Keutamaan dan manfaat infak menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata sebenarnya ketika orang yang pas-pasan pun berinfak, itu menunjukkan dia benar-benar bisa mensyukuri. Karena kadang-kadang orang itu melihat yang dia tidak punya, tidak melihat apa yang dia miliki. Maka Rasul menyebut supaya kalian bisa tetap bersyukur itu, lihat yang ada di bawah kamu. Nah, awal dewi soni gurmuntel itu kalau kita melihat orang yang tidak punya kendaraan, tur yosone gun lesot reso ngadeg. Itu alhamdulillah aku ya sehat iso ngontel. Kancaku ora di kendaraan apa-apa. Ini artinya ketika kita bisa melihat yang lebih rendah di bawah kita, itu kita akan memiliki sifat syukur. Nah, ini orang yang mungkin pas-pasan merasa ada yang lebih menderita dari saya, sehingga saya ingin berbagi kepada mereka. Itu menunjukkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasanya orang yang berinfak meskipun dalam keadaan dharra tadi ya, dalam keadaan sempit tapi tetap masih bisa mensyukuri nikmat Allah. Pembersih jiwa dari sifat kikir, mensucikan harta, merealisasikan kemudahan sosial. Ini diantara keutamaan dan manfaat mengeluarkan infak. Kesimpulannya di sini, secara bahasa tadi membelanjakan, mempergunakan. Secara istilah seperti ini, berupa konsumtif. Tapi semua uang yang dikeluarkan atau harta yang dikeluarkan yang tujuannya konsumtif, tidak untuk produktif, itu masuk ranah infak. Maka bapak-bapak ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian berbahagia, kita bisa memasukkan pengertian infak itu ke dalam banyak istilah yang saya sebutkan ini. Zakat, infak yang diwajibkan oleh Allah dengan persyaratan tertentu dan diberikan kepada pihak yang juga sudah ditentukan oleh Allah. Itu infak itu disebut dengan zakat. Kalau hibah ya pemberian secara umum, orang pemberiannya tak kayak itu hibah secara umum. Tapi bisa dibedakan. Kalau hadiah, menarik ini. Hibah itu sama hadiah itu kode sebenarnya, pemberian. Tapi hadiah itu biasanya tujuannya untuk memuliakan atau menghormati. Jadi pemberian itu tujuannya dalam rangka untuk menghormati atau untuk memuliakan, itu bagian dari hadiah. Maka kalau seorang guru kemudian melihat muridnya ada yang berprestasi, dia kasih sesuatu sebagai rasa penghormatan dia terhadap murid itu, atau itu namanya hadiah. Itu namanya hadiah. Atau seseorang yang kan biasanya kalau ta'aruf itu ya, baru ta'aruf. Kalau dari sana-sana yang tidak pengajian biasanya ketika pacaran. Kalau bahasa kita itu ketika ta'aruf. Maka orang yang bertaruh itu ketika dia mencintai seseorang, itu dia ingin mengungkapkan rasa itu dengan apa? Memberikan hadiah-hadiah. Maka kalau orang itu banyak memberikan hadiah, itu tanda-tanda gitu. Maka ada tahadu, tahabu. Salah kalian memberikan hadiah, maka kalian saling menyayangi atau mencintai. Ini dalam rangka untuk memuliakan, menghormati, termasuk mencintai dalam rangka itu. Itu berarti hadiah. Kalau wasiat sama, infak yang dikeluarkan ketika seseorang itu mau meninggal. Tapi kalau wasiat ini hanya boleh diberikan kalau berkaitan dengan harta, maksudnya nih, wasiat yang berkaitan dengan harta. Nek wasiat nasihat itu semua yang mau meninggal bahkan diperintahkan untuk berwasiat.
Wasiat harta maksudnya kan kita berkaitan dengan harta, infak selalu berkaitan dengan harta. Infak itu selalu berkaitan dengan harta. Maka ketika seseorang mau meninggal hanya boleh berwasiat kepada yang dia tidak bisa memberikan warisan. Jadi kalau orang itu anaknya yang berhak menerima warisan, itu tidak bisa dia berwasiat berupa harta. Wasiat hanya bisa diberikan kepada mereka yang tidak berhak untuk menerima harta waris. Seperti anak angkat, punya anak kandung, punya anak angkat, berarti anak angkatnya tidak dapat warisan, maka dia bisa berwasiat, anak-anakku ini nanti pit motori bapak ini tak wasiatnya untuk anak angkat, karena dia tidak dapat warisan, maka pit motori gen untuk anak angkat. Itu boleh, ini wasiat. Ini terkait dengan harta. Itu juga bagian dari infak tadi, mengeluarkan harta untuk kebutuhan apapun tujuannya, itu disebut dengan infak. Wakaf juga sama, orang yang wakaf itu juga mengeluarkan harta. Jadi ketika kita berbicara infak itu orang mengeluarkan harta, membelanjakan harta, mengeluarkan harta, menggunakan harta. Tapi kalau infak itu wakaf, menarik ini. Dulu asalnya ukor itu benda tidak bergerak. Memang prinsip wakaf itu benda tidak bergerak, tanah, bangunan. Tapi kemudian dalam wakaf kontemporer, saya kemarin habis sosialisasi mewakili Majelis Takjih Pimpinan Wilayah Jawa Tengah, ngisi di PDM Karanganyar. Temanya tentang wakaf kontemporer. Jadi yang dihasilkan dari Munas Takjih terakhir yang diadakan di mana itu? Pekalongan, Pekajangan Pekalongan, itu Munas Takjih yang terakhir. Salah satu hasilnya adalah menelurkan fatwa tentang wakaf kontemporer. Nanti habis ini kita juga membahas wakaf. Maka nanti akan saya sambungkan apa yang sudah diputuskan lewat Munas Takjih Muhammadiyah, nanti kita bahas juga satu persatu lewat kajian kita ini. Kemarin saya khusus temanya itu untuk PDM. Nanti kalau waktu itu hanya temanya hanya 1 jam terlalu singkat. Tapi kalau di kita nanti mudah-mudahan bisa beberapa kali pertemuan sehingga tema wakaf yang menjadi hasil munas itu bisa kita kaji secara mendalam dan mendetail. Tapi prinsipnya harta itu istiqmal. Istiqmal itu kebalikan dari istihlaki. Apa maksudnya harta istihlaki dan istiqmal? Nanti setelah kita kaji pada tema wakaf. Nazar, tapi nazar yang berkaitan dengan harta itu juga infak. Nanti kalau lamaran saya diterima, maka saya akan belah wedus. Ini orang bernazar, tapi saya akan bernazar untuk belah wedus. Maka belah wedus ini, mengeluarkan harta untuk belah wedus ini namanya nazar. Tapi bagian dari infak, karena dia mengeluarkan sesuatu. Tapi karena ini nazar, kalau ada sesuatu yang dia inginkan diterima, dia berjanji, bersumpah untuk melakukan ini itu nanti disebut dengan nazar. Itu menjadi wajib. Jadi nazar itu bagian dari infak juga. Kafarah itu juga yang berkaitan dengan harta maksudnya. Itu juga masuk bagian dari infak. Kafarah itu bagian dari infak. Dan kafarah itu kan kemarin saya sebutkan. Mengapa disebut kafarah? Kafarah itu denda. Kafarah itu denda. Maka mengapa denda itu disebut kafarah? Karena dari kata kafarah itu menutup. Artinya kalau seseorang melanggar suatu pelanggaran dalam agama, kok ternyata agama memberikan denda yang harus dia lakukan, maka ketika denda itu dilakukan, Allah akan mengampuni dosanya, akan menutup dosanya. Itu denda itu sebagai penutup dosa. Maka tobat kemudian memberikan kafarahnya, maka dosanya akan dihapus atau ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nafkah, itu kalau nafkah biasanya kepada yang di bawah tanggung jawabnya. Maka kalau infak itu dikeluarkan oleh suami kepada istri, maka infak itu namanya nafkah. Kalau infak itu dikeluarkan seorang bapak kepada anaknya, maka itu namanya nafkah. Itu karena yang ada di bawah tanggung
jawabnya itu nafkah. Dan yang terakhir juga yang kita bisa masukkan fisabilillah, itu yang ditujukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu biasanya ada embel-embel infak fisabilillah, itu yang tujuannya sangat umum tapi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menarik Bapak-bapak, Ibu-ibu, apabila disebut zakat dan infak, maka keluar makna zakat dari infak tersebut. Karena zakat dan infak berarti zakat ini apa yang di luar dari infak itu tadi. Seperti dalam lembaga ZIS ada zakat, infak, dan sedekah. Maka zakat dan infak ini dibedakan. Tapi kalau kita berbicara infak dalam artian umum, sebenarnya zakat itu hanya bagian dari infak itu. Tapi zakat tadi sudah kita sebutkan apa itu pengeluaran harta yang diwajibkan oleh Allah dengan batasan tertentu, yaitu nisab, pihak-pihak tertentu yang diwajibkan, dan kepada juga diberikan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu asnaf 8 itu disebut dengan infak, itu disebut dengan zakat yang hukumnya wajib. Maka infak kalau kita berbicara secara khusus zakat, infak, dan sedekah, maka yang dimaksud infak itu sebenarnya harta yang dikeluarkan untuk tujuan perjuangan atau dakwah atau kemaslahatan umum. Maka itu disebut dengan infak. Artinya itu di luar dari zakat yang tujuannya untuk perjuangan, untuk dakwah atau kemaslahatan umum. Maka kalau di Indonesia itu ada undang-undang nomor 38 pasal 13 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Itu menyebut apa itu yang disebut dengan apa itu infak. Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan lembaga di luar zakat. Di luar zakat yang tujuannya untuk kemaslahatan umum. Nah, makna infak secara khusus. Jadi kita menyebut zakat dan infak, maka sebenarnya infak itu di luar zakat yang tujuannya untuk kemaslahatan umum, untuk perjuangan, untuk apa itu dakwah. Maka kalau kita mengeluarkan duit ini untuk apa? Bangun masjid, bangun Islamic Center, untuk ini, untuk apa itu urunan, untuk bikin majalahnya itu majalah dakwah, itu berarti infak. Jadi untuk infak. Itulah yang disebut dengan al-infak. Mungkin dari kajian infak ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tambahkan temanya tentang sedekah yang kedua. Sedekah. Monggo. Tadi dijelaskan tentang wasiat atau wasiat tadi saja. Atau wasiat. Hibah. Hibah dengan wasiat kan? Kan pada yang sering beberapa kali saya lihat itu orang tua pada masa mereka masih besar itu berwasiat kaitannya pun dengan harta yang dimiliki kepada anak-anaknya yang notabene adalah ahli waris mereka. Nah, anak misalkan anak pertama dikasih kue sama ponole ini, kue sama ini, dan sebagainya seperti itu, dan itu ditentukan semasa beliau masih hidup. Nah, ribut dengan setelah beliau meninggal, apakah wasiat ini berlaku atau karena mereka adalah diwaris bagaimana yang mungkin harus dibagi? Memang sebenarnya wasiat itu harta yang diberikan itu ketika pihak yang memberi itu sudah merasakan dekat dengan kematiannya itu, sehingga dia berwasiat apa itu kepada orang lain. Tapi sekali lagi wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi kalau ada, artinya kalau ahli waris itu bagiannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang sehat itu sebenarnya bisa, dia itu bukan berwasiat sebenarnya, dia memberi. Kalau memberi itu memberikan hadiah kepada anak-anaknya juga bisa. Aku punya duit 10 miliar, anakku lulus, aku tak kei 200 juta, aku tak kei 200 juta. Lanang wedok waduh. Kenapa? Ini pemberian, bukan wasiat, tapi ini pemberian. Tapi ketika sudah jelang ajal, itu sebenarnya disitulah wasiat. Maka kalau sudah
hendak meninggal dunia, itu maksudnya seorang muslim kalau sudah dekat dengan kematiannya, itu serahkan harta itu kepada anak-anak itu dengan cara diwariskan, bukan dibagikan gitu ya. Karena sebenarnya begini, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sampai mengatakan sesungguhnya mawaris ini adalah ilmu yang paling pertama dicabut. Banyak umat Islam itu taat, tapi ternyata di akhir hayatnya keseleo di sini, kepleset di sini. Sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, tapi begitu urusan hartanya yang terakhir ini dia kepleset. Dia tidak percaya dengan Allah. Mengapa saya katakan tidak percaya dengan Allah? Engkau nek ora tak bagi-bagi, engkau adil. Lah berarti pembagian Allah itu tidak adil. Suuzon nggak dengan Allah, begitu. Jadi kalau dia sebenarnya kan mudah sekali. Apa itu? Nanti kalau saya meninggal, tolong hartanya bapak ini dibagi menurut aturan agama kita, selesai. Insya Allah itu yang paling adil. Nek kursi bagi awak itu kita ya adil, tapi janjane malah adil. Kalau berbeda dengan aturan Allah. Tapi kalau membaginya dengan apa itu? Dengan menurut apa itu pembagian menurut waris, ya itu berarti diwariskan. Nah, dia melu ngitung, engko nek anak berarti dapat sekian, ini anak saya, itu berarti ngitung waris. Kalau nanti kamu dapat ini gitu lah, dan dihitung bagiannya itu seperberapa dari bagian waris, itu nanti wasiat kepada ahli waris. Padahal Rasul bersabda, la wasiyata li warithin. Tidak boleh kita berwasiat kepada ahli waris. Ahli waris kita nanti bagiannya apa? Harta waris. Nanti dapat warisan. Masing-masing sudah ada, setiap yang berhak mendapatkannya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, kalau istri dapat berapa, kalau suami dapat berapa. Itu Allah sudah menentukan dengan adil. Maka kita merasa dengan cara itu adil, berarti kita suudzon dengan Allah. Sholat itu benar, puasanya benar. Ini kok ngurusi akhir hayatnya ini kok merasa tidak percaya dengan Allah kan berarti. Nah, kalau seorang itu muslim taat kepada Allah, serahkan semuanya itu kepada Allah. Ini saya mau meninggal, tolong nanti hartanya bapak dibagi menurut ilmu mawaris yang adil. Itu insya Allah paling aman. Kalau tadi membagi ya, tadi memang tadi unsurnya begini. Nanti kajiannya apakah ini wasiat atau ini hadiah atau pemberian. Kalau pemberian memang tidak ada urusan dengan apa itu dengan wasiat. Pemberian itu, makanya anaknya kayak laptop kape, aku udah anak telus di kape, nggak pakai laptop, lanang laptop kan podo itu kan pemberian, itu bukan wasiat. Kalau wasiat sudah mau meninggal, ini harta-harta yang mau ditinggalkan ini dicakit, padake, itu kan berarti podo kape, itu kan berarti tidak percaya dengan pembagian Allah. Gua nak nganggo waris itu takutnya anak sing untuk situ, anak sing untuk oke. Dan justru keadilan itu tidak harus selalu sama. Bisa katakan keadilan tidak harus selalu sama. Yang mengatakan adil harus sama rata itu hanya komunis. Adil itu sama rasa, sama rata kan gitu loh. Padahal keadilan tidak harus sama. Apa dalam Islam? Keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Dan adil tidak harus sama. Bahkan orang tua yang disebut adil, dia punya dua anak. Yang satu mahasiswa, yang satu baru lahir, cengar. Apakah keadaan nek tuku laptop kudu loro? Sing mahasiswa atau KI? Nah, juga tuh KI, rati KI laptop radil iki. Nek tuku susu ya loro berarti. Sing bayi kayak susu, kayak popok, itu sing mahasiswa kayak popok, harus padha. Maka dalam agama yang namanya adil tidak sama rasa sama rata. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wat usyai fi mahallihi. Itu adalah keadilan. Dan yang maha adil Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk harta kita yang akan kita tinggalkan ketika meninggal dunia, Allah sudah berikan kita tata caranya, yaitu lewat ilmu mawaris. Dan Rasul mengatakan ilmu waris itu ilmu yang pertama kali akan dicabut. Banyak umat Islam taat dalam hal segala hal, tapi masalah warisan ternyata dia kebelasan di masalah warisan. Maka hati-hati, ini juga bagian dari cobaan kita. Mudah-mudahan kita taat itu sampai akhir, sampai pembagian harta warisan itu
kita menggunakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wadene macam-macam ada alasan ini itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau kita merasa dengan pembagian yang sudah diatur oleh Allah kok engkau ndak mari ngene-ngene, berarti kita belum percaya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, adil tidak harus sama. Maka meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, peci ini harganya guru 50.000. Tapi karena peci ini tempatnya di kepala. Sepatuku regane memang 100.000. Mentang-mentang lebih mahal dan kepala kan begitu. Maka adil meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada tempatnya. Meletakkan sesuatu. Maka seorang hakim kapan disebut adil? Ketika yang benar dia katakan benar, yang salah dia katakan salah. Itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah yang disebut dengan adil. Apa kebalikan adil? Zalim. Berarti kalau kita tidak berbuat adil, berarti kita telah berbuat zalim. Mungkin ada yang mestinya dapat bagian lebih banyak, tapi dengan pembagian kita dapatnya lebih sedikit. Ya mungkin yang dapat sedikit tambah itu mungkin bagi yang mendapatkan tambah, tapi yang dapatnya lebih banyak hanya sedikit, itu menjadi terzalimi. Mengapa laki-laki dan perempuan itu 2:1? Nek wong Jawa nyebut sak pikul sak gendongan. Karena terkait dengan tanggung jawab. Seorang wanita dapat bagian 1, tapi dia tidak punya kewajiban nafkah. Dia ini ketika berkeluarga ini milik dia. Si suami itu kalau tidak diberi sama istrinya nggak bisa ngambil itu, ini punyanya istrinya kan. Kecuali itu sudah ada sebelum bareng-bareng. Tapi kalau seorang istri itu tidak memberikan, itu haknya. Dan seorang suami yang dapat 2 bagian itu dia masih punya kewajiban untuk menafkahi istrinya, untuk menafkahi anak-anaknya. Ini maka dapatnya 2:1. Berapa? Karena bebannya juga lebih banyak dari yang wanita itu. Kalau kita memahami mengapa kok ada seperti itu, apa itu perbedaan itu? Karena ini terkait dengan tanggung jawab juga. Nah itu. Kalau nanti dia seorang laki-laki tapi tidak bertanggung jawab, itu urusannya dengan Allah. Berarti dia harusnya bertanggung jawab tapi tidak mau bertanggung jawab. Itu nanti juga urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita, lu sing lanang enggak bertanggung jawab, sing wedok malah sing bertanggung jawab. Nek lu sing loro bagian 2, tidak begitu. Maka yang dituntut adalah kewajiban nanti. Kalau dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, tuntutannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi hak oleh Allah, tapi kewajibannya harus dilaksanakan. Itu bagi mereka para laki-laki. Nah, dapat bagiannya lebih, tapi tanggung jawabnya juga lebih. Itu yang berkaitan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau waktu ngantor kemana-mana. Mungkin ada sesuatu yang mungkin ditambahkan lagi. Bagaimana dengan misalkan kasustik kita gitu saja. Yeah. Dengan seperti itu kita diberi bagian yang itu sebenarnya tidak sesuai dengan waris secara Islam. Ketidaktahuan orang tua kita, sehingga gue kono ada bagian seperti itu. Kadang kita kan nggak berani mengatakan kepada orang tua kita, Pak kayak gitu itu kurang pas, takut gitu loh. Nah, gimana kita sendiri kalau misalkan sudah dinamakan itu, misalkan anak ini disertifikat dengan nama kita, misalkan seperti itu. Nah, kita itu bagaimana sih? Memang ini antara hukum manusia dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ini dibutuhkan kesadaran. Maka saya katakan begini, sebenarnya ketika Islam itu menggagas ekonomi, kita nyebutnya ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu juga dibangun di atas etika. Maka ekonomi Islam itu tidak akan jalan kalau pelaku-pelakunya tidak punya etika. Saya contohkan. Di dalam Islam ada sistem namanya mudharabah, kira-kira begitu. Mudharabah itu yang satu ngasih modal, yang satu usaha. Nanti kalau ada hasil dibagi hasilnya. Kalau ada kerugiannya juga dibagi. Kan begitu bagi hasil. Hasilnya untung atau rugi itu kan hasilnya itu dibagi. Kalau dalam sistem mudharabah umpamanya nanti pembagiannya, pengelolanya dapat 60%, sementara pemodalnya dapat 40%. Kalau keuntungannya itu 10 yuto, berarti pengelola dapat 6 juta, yang memberi modal dapat 4 juta. Ini pokoknya sesuai dengan apa itu kesepakatan.
Tapi kadang-kadang pengelolanya itu untungnya jadi 20 juta. Tapi ngomongnya kita untung 10 juta. Berarti 10 dikatakan saya. Ini di situ. Jadi saya katakan yang namanya ekonomi Islam itu dibangun di atas etika. Maka kalau pelaku-pelakunya tidak punya etika, nggak jalan. Murat-marit nanti. Orang hanya mencari-cari celah untuk apa? Untuk berbuat dolim kepada orang lain. Kan orang itu kan tidak semua ahli hukum itu menegakkan hukum kan? Banyak ahli hukum yang apa? Mencari celah-celah hukum untuk apa? Untuk mendolimi orang lain dan mengambil keuntungan untuk dirinya. Itu di situ. Maka dibangun di atas etika. Maka dalam manhaj tasawuf kita itu yang namanya metode pendekatan ini benar bayani. Bayani itu matematis. Bayani itu logis. Tapi juga ada metode irfani. Irfani itu apa? Hati, etika yang berbicara itu etika. Maka orang-orang Muhammadiyah itu di dunia politik itu mengapa? Oke kalah. Karena irfaninya muncul. Kalau hanya bayani saja, kesannya itu ya, wes urusan belakangan itu bayani saja. Tapi secara etis kan nggak etis. Oh, yang lainnya nabrak etika itu. Yang penting kan gitu loh. Nah, kita karena tidak etis, akhirnya kita kalah bersaing. Karena yang lain tidak punya malu, kita punya malu itu menjadikan itu. Tapi ya nggak apa-apa. Kita anggap kalah main dunia. Tapi yang namanya berjuang kan tidak untuk dunia loh, tujuannya untuk akhirat. Maka orang yang menang nang dunia belum tentu menang nang akhirat. Tapi kalau orang yang berjuangnya benar, bisa menang dunia akhirat. Paling tidak kalah nang dunia, nang akhirat itu menang. Kenapa? Allah hanya melihat apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan. Allah tidak melihat hasil. Orang dapat harta, yang satu untuk 1 triliun, yang satu untuk 100 juta. Apakah yang dapat 1 triliun lebih baik, lebih besar pahalanya? Belum tentu. Ukurannya bukan di hasil. Tapi yang 100 juta itu untuk apa saja, yang 1 triliun itu untuk apa saja. Ketika penggunaannya benar kan gitu ya, baru nanti yang lebih banyak bisa lebih baik. Hasilnya lebih banyak, tapi kemanfaatannya untuk akhirat lebih sedikit, berarti ternyata harta yang sedikit lebih berkah dari harta yang banyak. Itu nanti di situ tuh banyak sekali. Maka di sini sekali lagi terkait dengan masalah ini tuh etika. Kalau keluarga itu podo muslime, podo taati, mudah. Anak-anak bermusyawarah, ini kan bapak kita tidak tahu agama. Jadi kita punya anak-anak kan ini, mari kita bagi saja secara waris sama-sama dikumpulkan kembali dibagi secara waris. Itu kalau sama-sama. Tapi kalau masalah sing sisi gelem, sing ngomong soal itu oke, belum sing itu kan gitu. Maka kadang-kadang begini, iki wis yo ikhlas kabeh yo. Itu sok-sok itu sing bagiane kudune oke, tapi gur sithik nggih tapi nggih jane nggihnya lebih. Itu loh permasalahannya. Itu kadang-kadang ora gampang loh itu. Dengan saudara pun beda itu kalau urusan duit itu harus adil bener itu. Kadang-kadang wes yo kabeh yo anu yo apa itu terima yo. Enak sing nggih entuke tambahan nggih seneng piye. Nih sing ya nggih lah. Nggih betul apa-apa lah itu. Betul apa jane kira iki geruntul itulah. Maka keridhaan itu tidak hanya di mulut. Maka ketika keridhaannya itu ingin di mulut dan di dalam hati, ikuti aturan agama. Bahkan bagi yang kurang ridho itu harus disadarkan ini pembagian apa itu yang paling dari zat yang paling adil yaitu Allah Subhanahu wa taala. Filosofi waris. Jadi kalau filosofi waris itu filosofi percaya dengan Allah. Namanya orang Islam apa toh? Muslim itu kan istislam, pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan dengan aturan Allah. Ini hartaku semene, ya Allah ini untuk ahli waris itu bagikan. Apa itu sesuai dengan hitunganmu. Berapa dapat berapa, siapa dapat sing dapat ya dapat, yang tidak dapat. Ewot ini baru kui. Kemudian rembukan, iki anak sedulur dhewe sing miskin banget yuk kita infak yuk. Nah, itu bisa saja. Setelah warisannya dibagi dengan normal, nanti diinfakkan atau dihadiahkan kepada adik kita atau kakak kita yang mungkin dari sisi ekonomi belum. Tapi sebaiknya tetap warisan dulu. Nanti baru setelah itu rembukan yuk. Awake dhewe mumpung untuk dengan sedulur dhewe sing rada membutuhkan wis infak sithik-sithik. Nah, ini berikan kepada yang itu lebih baik daripada memaksakan diri. Nanti akhirnya apa? Haknya yang ini dikurangi untuk di sana ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Yang ditambah itu mesti seneng banget. Tapi yang dikurangi mesti rada beruntung. Itu sudah pasti. Karena aturan Allah sudah ada, hitungan itu sudah ada. Itu tadi ya. Maka ya
Kalau sama seperti itu. Kecuali kalau kita mengikhlaskan ya monggo, berarti apa itu diikhlaskan, apa itu diikhlaskan ya karena mungkin melihat orang tuanya saat dikasih nek diikhlaskan itu berarti yo namanya diikhlaskan itu mudah-mudahan ya baik kalau mengikhlaskan itu. Tapi ikhlas kita nggak bisa memaksakan orang. Ikhlas itu hanya milik dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa kita, kamu ikhlas ya, nggak bisa kita memaksakan orang lain ikhlas. Kalau ikhlas dari dirinya, dia akan memberikan. Aku dapat bagian lebih, tapi ekonomi sampai itu wes iki sebagian tak kayak adikku saya ekonomi itu keikhlasan di situ. Itu yang namanya keikhlasan. Nek terpaksa kudu tok kayak itu nggak ikhlas nanti. Aku tak bagi waras ya, nih kowe kudu ngeke tambah. Nah itu berarti tidak ikhlas nanti. Itulah pentingnya. Jadi keikhlasan itu harus ada. Kalau seseorang sudah mengikhlaskan, namanya mengikhlaskan itu ya insya Allah akan membalas yang terbaik. Tapi tidak semua orang bisa mengikhlaskan kan? Masalah itu. Atau nggih? Monggo yang lain. Sebentar Jam Pak. somo. Nggih, monggo silakan. Dalam pembagian waris atau faraid Nggih. ini teknisnya bagaimana yang tepat? Nggih. Sementara ini juru dakwah paling bisa itu menyampaikan ayat 7 Pak Anissa. Nggih. Untuk sudah 12 belum bisa Pak. Nggih. Ini bagaimana kancahnya agar dia bermasyarakat Pak? Masih Pak. Baik. Memang kita perlu mensosialisasikan ilmu mawarif. Apa itu ilmu mawarif? Hukumnya wajib. Kan bukan sunnah itu. Pembagian waris itu hukumnya wajib. Dalam agama kita itu hukumnya wajib. Siapa nanti yang berhak mendapatkan warisan? Siapa yang tidak berhak mendapat warisan? Yang dapat warisan itu bagiannya berapa? Itu ada dalam ilmu waris. Para ulama menyebut perbedaan ulama terkait dengan suatu kajian fikih yang paling sedikit adalah ilmu waris. Mengapa? Karena ilmu waris itu sebenarnya Allah sudah banyak menentukan sampai ke detail-detailnya. Suami ketika ditinggal istri, kok ada anak dapatnya 1/4. Tapi kalau tidak ada anak dapatnya 1/2. Itu sudah sangat tegas. Seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, kalau tidak punya anak maka dapat 1/4. Kalau suaminya punya anak maka dia dapatnya 1/8. Itu sudah sangat tegas. Berapa dapat berapa, nanti ada yang tertutup itu habis, ada yang tertutup berkurang. Karena ada ini maka bagian dia menjadi berkurang. Karena ada ini maka bagian dia menjadi tertutup. Karena dia lebih jauh, ada yang tertutup sama sekali, ada yang berkurang bagiannya karena ada yang lainnya. Itu nanti dibahas secara detail di dalam ilmu waris. Nah, ilmu waris itu sebenarnya ilmu yang perbedaannya ulama itu paling sedikit. Karena Allah sudah memberikan penjelasannya paling detail di sini. Kemudian ada lagi, ini cuma kajian ya, tidak harus qoti ya. Saya dari dosen saya ketika saya belajar di Baghdad, kajian fikih yang paling sedikit perbedaannya itu dalam ilmu waris. Dan yang paling banyak perbedaannya itu terkait dengan al-at'imah wal ashribah, makanan dan minuman. Itu paling banyak perbedaannya. Karena temu itu hukumnya apa itu? Bekecoh itu hukumnya kritik itu wes banyak dikaji nanti. Itu hukumnya apa? Itu hukumnya apa? Banyak kan di mana-mana dia. Itu hukumnya halal atau haram. Lah anjing hukumnya apa? Ada yang pro dan kontra. Kalau jumhur ulama ya haram, tapi Imam Malik hanya makruh. Kalau mengatakan dia haram itu ya mazhab Maliki itu makruh itu. Tapi pertanyaannya bagaimana haram? Lah anjing laut. Kalau anjing laut bagaimana? Hukumnya apa itu? Apakah itu haram seperti yang di darat atau berbeda? Ini nanti banyak sekali kajian-kajian yang berkaitan dengan al-at'imah wal ashribah. Maka ilmu fikih yang paling sedikit perbedaannya di dalam mawarid, dan yang paling banyak terus kaitan dengan urusan al-at'imah wal ashribah. Itu banyak sekali perbedaan-perbedaan di kalangan ulama. Tapi tentunya para ulama-ulama yang berkompeten juga sudah memiliki itu rambu-rambu yang begini ini haram, yang itu haram. Kan ada yang dijelaskan umpamanya langsung babi itu haram gitu. Tapi kan ada yang nanti diberikan sifatnya yang begini-begini ini haram. Lah nanti berbeda pendapat mengenai sifat-sifat itu. Contoh satu yang menjijikan, aku ora jijik.
Sing liyane mengatakan jijik, aku ora jijik, tapi ada perbedaannya materi itu. Kan yang menjijikan kan menjijikan, aku ora jijik kok piye. Makanya ini kadang-kadang menjadi permasalahannya di situ. Maka nanti ada ukuran. Jadi menjijikannya apa? Ya menurut kebanyakan orang itu menjijikan. Nah, wong siji loro merasakan jijik tapi oke-oke menjijikan. Lah ini al-adatu muhakkamatun. Kebiasaan dijadikan hukum. Itu contoh kaidah kebiasaan itu dijadikan hukum. Nah itu biasanya memang piye jijik atau tidak dengan itu. Nah biasanya jijik lah, ini sisi loro tidak. Nah ini yang dijadikan hukum adalah kebiasaannya. Itu kan model al-adatu muhakkamatun. Suatu kebiasaan itu bisa dijadikan dasar hukum ketika tidak ada dalil yang kopi. Kemudian ukuran itu juga bisa dijadikan ukuran-ukuran. Itu nanti kaidahnya tetap al-adatu muhakkamatun, ada rambu-rambunya, ada persyaratan-persyaratan untuk penggunaannya, tapi memang bisa al-adat itu dijadikan bagian dari hukum. Tapi nanti kondisi tertentu. Maka ada lagi nanti al-adat itu ada yang shahihah, ada yang fasidah. Ada yang shahihah itu apa? Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Kebiasaan yang fasidah itu kebiasaan tapi bertolak belakang dengan prinsip agama. Contohnya ada Jawa pernikahan laki-laki nggak ada masalah ya. Sing cewek itu pakai kemben melentuke jek ketok sidekan itu. Lalu ketok kabeh. Ini kan berarti kebiasaan, tapi kebiasaan itu bertolak belakang dengan aturan agama. Wanita auratnya sudah ditentukan, lah itu buka, maka bisa dimodifikasi. Ada Jawa tapi jangan memperlihatkan aurat lain, maka perlu ada apa itu modifikasi. Kita tidak menghilangkan adat, tapi adat itu bagaimana tidak melanggar prinsip-prinsip dari agama kita. Itu nanti seperti itu. Kajiannya banyak dalam ilmu usul fikih. Tapi tadi nggak ya. Jadi yang namanya keikhlasan itu harus orangnya itu dengan hanya yang tahu hanya dia dengan Allah. Kita tidak memaksakan ikhlas kabeh yo. Ya sing apalagi sing bagiannya mesti dapat banyak, nih ekonominya pas-pasan baru, wah aku kudune itu oke. Nah dia mungkin kayaknya itu sosok kecewanya nggak begitu ya, tapi dia posisinya rada butuh, gitu ya. Lah banyak aku kudu itu separuh deh guys, jadi yoket lah karena si butuh itu tadi sulit untuk menyebut ikhlas itu. Ikhlas apa yo? Gue itu biar kepanggil nanti, sehingga bagian sudah itu biar kepanggil mesti. Ngerti ya? Itu yang berbeda. Maka pentingnya nanti insya Allah nanti salah satu kajian kita boleh nanti kita mengkaji tentang ilmu mawaris itu juga bagian dari ilmu yang mungkin perlu kita pelajari. Tapi nanti bertahap aja, nanti masuk ke situ juga boleh terkait dengan ilmu al-mawaris. Itu berarti jam sama Pak Sarwiji. Berarti nanti sedekah kita kasih pada kesempatan yang datang. Tapi tetap nanti apa bedanya infak dan sedekah? Apakah sedekah itu lebih sempit dari infak atau lebih luas dari infak atau bagaimana? Nanti yang perlu kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.